Gimana Mas Avandi? Yo, sudah. Oke, baik dimulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak dan teman-teman semua. Waalaikumsalam. Saya dan teman-teman dari Baik, terima kasih Mas Fier. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 5, kelompok 5 ingin mempresentasikan yaitu tentang tata cara dan prosedur ekspor. Nah, next Mas. Nah, di mana anggota kelompok ini yaitu ada Alia Nur Salma, ada saya sendiri yaitu sebagai moderator Desi Kristiani Manik, ada Farida Eka Putri, ada Reni Aprilia, Rina Yuningsih, dan Rizky Afandi. Next. Nah, di dalam presentasi kami hari ini, malam ini, yaitu terdapat ada beberapa, yaitu pengertian ekspor, tahap-tahap perencanaan ekspor, tata cara ekspor, prosedur ekspor, pengelompokan barang ekspor, serta kesimpulan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, yaitu yang bernama Reni Aprilia. Kepada Reni, saya persilakan untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih Mbak Desi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Penjual atau pihak yang mengirim barang ke luar negeri disebut pengekspor atau eksportir, sementara penerima barang dari luar negeri disebut importir dan prosesnya disebut impor. Di Indonesia, kegiatan ekspor diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Kegiatan ekspor dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara atau eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan ini dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungannya, produksi terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kelemahannya, biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme. Yang kedua, ada ekspor tidak langsung. Teknik di mana barang dijual melalui perantara atau eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut melalui perusahaan manajemen ekspor dan perusahaan pengekspor. Kelebihannya, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya, kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain kurang. Next, Kak. Tahap-tahap perencanaan ekspor. Dalam perencanaan ekspor, perlu dilakukan berbagai persiapan. Berikut ini 4 langkah persiapannya, yaitu yang pertama, identifikasi pasar yang potensial. Yang kedua, penyesuaian antara kebutuhan pasar dengan kemampuannya, SWOT analisis. Yang ketiga, melakukan pertemuan dengan eksportir, agen, dan lain-lain. Yang terakhir, ada alokasi sumber daya. Dokumen-dokumen ekspor. Yang pertama, ada sal kontrak atau kontrak penjualan. Yang kedua, ada commercial invoice, adalah dokumen resmi yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional, yaitu faktur dari penjual kepada pembeli untuk pembelian barang. Yang ketiga, ada letter of credit. Yang keempat, pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Yang kelima, ada bill of lading atau airway bill. Yang keenam, ada polis asuransi. Yang ketujuh, ada packing list. Yang kedelapan, certificate of origin atau surat keterangan asal. Yang kesembilan, quality statement atau surat pernyataan mutu. Yang kesepuluh,
Bill of Exchange atau Whistle Export for Exporter. Tujuan kebijakan ekspor adalah menjamin tersedianya atau kesinambungan bahan baku industri dalam negeri, melindungi lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah di bidang ekspor, memelihara prinsip K3LM, yaitu kesehatan, keamanan, keselamatan lingkungan, dan moral bangsa. Yang terakhir, meningkatkan kompetensi dan nilai tawar. Manfaat kegiatan ekspor. Yang pertama, membantu memperluas jaringan pasar. Yang kedua, menambah devisa negara. Yang ketiga, membantu memperluas lapangan kerja. Baik, Kak, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Reni. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rina. Kepada Rina saya persilahkan. Baik Mbak Desi, terima kasih. Selanjutnya ada tata cara ekspor. Ekspor barang ke luar negeri menjadi salah satu aktivitas bisnis yang diidam-idamkan oleh para pelaku usaha. Pengusaha tentu saja menginginkan bisnis yang dijalankan berkembang agar bisa banyak keuntungan. Salah satu upaya untuk yang dilakukan yakni dengan memperluas jangkauan atau jaringan pasar mereka dengan cara mengekspor barang yang mereka produksi. Dalam melakukan ekspor, ada sejumlah tahap yang harus disiapkan. Perlu mempelajari serta memahami dengan baik bagaimana seluk-beluk ekspor. Langkah ini penting dilakukan meningkatkan kegiatan ekspor melibatkan pebisnis yang berasal dari luar negeri. Selain itu, perlu memahami berbagai kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan, baik yang berlaku di dalam negeri maupun di negara. Next, Kak. Selanjutnya ada cara ekspor barang ke luar negeri sebagai berikut. Yang pertama itu ada cari tahu tentang barang yang Anda ekspor. Jadi kita harus mencari tahu apa produk yang diekspor termasuk barang yang dilarang untuk diekspor oleh pemerintah Indonesia atau tidak. Pastikan pula barang yang kita ekspor ini dapat masuk ke negara lain yang akan diekspor. Yang kedua, cari pembeli produk di luar negeri. Pada proses ini dapat menyiapkan dengan membuat marketing tim atau dengan membuat website untuk memperkenalkan perusahaan dan produknya. Lalu yang ketiga, persiapkan barang dan dokumen-dokumen penting. Jika telah mendapatkan pembeli, lalu persiapkan barang dan dokumennya. Selanjutnya harus melakukan pemberitahuan pada bea cukai dengan membawa dokumen PEB dan dokumen pendukung lainnya. Yang keempat, mendapatkan NPE. Jika pihak bea cukai telah menyetujui barang ekspor, akan mendapatkan NPE. Mulai dari sini, sudah bisa melakukan stuffing barang untuk dikirim ke negara tujuan. Yang kelima, proses pengapalan. Secara paralel, bersamaan dengan proses kepabeanan di bea cukai dapat melakukan proses pengapalan atau handling barang yang akan dikirim, dapat menyiapkan barang ekspor di gudang eksportir, membuat dokumen terkait pengapalan seperti invoice, packing list, dan lain-lainnya. Lalu mengemas barang sesuai dengan standar yang telah disepakati dengan pembeli, memuat barang ke dalam kontainer, menyiapkan truk untuk membawa kontainer ke pelabuhannya, dan selanjutnya memuat barang ke kapal laut atau ke pesawat. Yang keenam itu ada asuransi. Langkah-langkah asuransi selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya itu mengasurasikan jika perjanjian kita penjual dan pembeli merupakan CIF atau cost insurance dan freight. Selanjutnya ada mengambil pembayaran di bank. Lakukan pembayaran di bank jika pembayaran menggunakan letter of credit atau pembayaran di akhir setelah barang dikapalkan. Pilihan metode pembayaran dari pembelian ke eksportir
beragam. Selain pembayaran di akhir, dapat pula dilakukan pembayaran di awal sebelum barang dikapalkan, atau dapat juga memberikan pembayaran setelah sebagian uang muka dan sisanya akan dilunasi setelah barang berangkat atau ketika dokumen pengapalan telah rilis. Next, Kak. Untuk selanjutnya ada prosedur ekspor. Langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang eksportir dalam melakukan ekspor yaitu yang pertama itu korespondensi. Eksportir mengadakan korespondensi dengan importir di luar negeri untuk menawarkan dan negosiasi komoditi. Dalam hal ini harus dicantumkan jenis barang, kualitas, kuantitas, dan syarat-syarat pengirimnya. Yang kedua itu pembuatan kontrak dagang. Apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir akan membuat dan menandatangani kontrak dagang yang dicantumkan hal-hal yang telah disepakati. Yang ketiga, penerbitan letter of credit atau LC. Setelah ditandatangani kontrak dagang, maka importir membuka LC melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan LC ke bank devisa yang ditunjuk. Kemudian bank devisa di negara eksportir akan memberitahukan diterimanya LC kepada eksportir. Yang keempat, mempersiapkan barang ekspor. Dengan diterimanya LC, maka eksportir akan mempersiapkan barang-barang yang dipesan importir. Keadaan barang harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak dagang atau LC. Yang kelima, mempersiapkan dokumen barang. Mempersiapkan dokumen barang ini seperti packing list, commercial invoice, dan sertifikat mutu barang atau standar mutu. Selanjutnya, mendaftarkan atau memberitahu ekspor barang, PEB. Eksportir akan mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang ke bank devisa dengan melampirkan surat sanggup bayar apabila ekspornya terkena pajak ekspor. Yang selanjutnya, pemesanan ruang kapal. Eksportir memesan ruang kapal ke perusahaan pelayanan samudra atau perusahaan penerbang agar diperhatikan perusahaan angkutan mana yang memberikan jaminan dalam pengiriman. Selanjutnya, pengiriman barang ke pelabuhan. Eksportir dapat melakukan pengiriman barang menggunakan jasa perusahaan mengirim barang dengan disertakan dokumen-dokumen ekspor. Selanjutnya, pemeriksaan bea cukai. Di pelabuhan dilakukan pemeriksaan dokumen dengan barang-barang yang akan diekspor. Selanjutnya, surat keterangan asal atau SKA. Jika diperlukan, eksportir mengajukan permintaan SKA kepada Dinas Perindustrian Perdagangan. Untuk yang terakhir, pencarian LC. Apabila barang sudah berada di kapal, maka eksportir dapat mencairkan LC ke bank dengan menyerahkan bukti-bukti dokumennya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Rina. Baik, selanjutnya yaitu akan dipresentasikan materi selanjutnya, yaitu Alia. Buat Alia, saya persilakan untuk membacakan materi selanjutnya. Baik, terima kasih untuk moderator. Materi selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat beserta dokumen yang digunakan dalam kegiatan ekspor barang. Yang pertama, produsen atau supplier dokumen yang diterbitkan, kontrak penjualan atau sales contract, manufacturer certificate, instruction manual, dan brosur.
Yang kedua yaitu eksportir dokumen yang diterbitkan. Brosur, overseat atau surat penawaran, kontrak penjualan, invoice atau consular invoice atau commercial invoice. Packing list serta weight note atau measurement list. Yang ketiga yaitu bank devisa dokumen yang diterbitkan, kontrak atau akad kredit, letter of credit, surat setoran pajak, surat setoran bea dan cukai, nota perhitungan pembayaran wesel ekspor. Lalu yang keempat yaitu pihak bea dan cukai. Dokumen yang diterbitkan adalah flat muat atau izin muat barang. Lalu yang kelima yaitu kanwil atau Kementerian Perdagangan dan Industri. Dokumen yang diterbitkannya yaitu kuota tekstil, kopi, dan lain-lain. Surat keterangan negara asal barang, angka pengenalan importir umum, dan angka pengenal importir terbatas. Lalu Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dokumen yang diterbitkan. Certificate of Quality, Test Certificate, Chemical Analysis. Lalu perusahaan jasa transportasi dokumen yang diterbitkan. Yang pertama yaitu packing list, measurement list atau weight note. Lalu dinas karantina tanaman dokumen yang diterbitkan adalah phytosanitary certificate. Dinas peternakan dokumen yang diterbitkan adalah sanitasi health and veterinary certificate. Lalu ada independent surveyor dokumen yang diterbitkan. Yang pertama yaitu Certificate of Quality, Certificate of Weight, Chemical Analysis, Survey Report, Inspection Certificate, dan Test Certificate. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Alia. Buat materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Mas Rizky Afandi. Kepada Mas Rizky saya persilahkan. Di slide 13 Mas Iwan. Terima kasih Mbak Desi. Materi selanjutnya yaitu Inspection Certificate, Test Certificate. Perusahaan asuransi dokumen yang diterbitkan adalah Cooper Noted Insurance Policy, BPIN, ATC, dan lain-lain. Dokumen yang diterbitkan yaitu informasi umum, promosi, misi dagang, pameran dagang atau expo, konsultasi perdagangan. Prosedur ekspor berdasarkan peraturan Dirjen Bea Cukai berdasarkan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa barang yang telah dimuat ke sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor sebagai barang ekspor. Selanjutnya Mas Iwan. Ekspor terhadap barang kiriman. 1. Barang kiriman melalui pos. Ekspor barang kiriman melalui pos dengan berat melebihi 100 kg. Untuk setiap pengiriman barang harus memberitahukan dalam satu PB. Pengiriman barang bertindak sebagai eksportir dan penyelenggaraan pos bertindak sebagai PPJK. Barang kiriman melalui pos, barang kiriman melalui PJT. Barang kiriman melalui PJT itu ekspor barang kiriman dapat diketahuan dalam satu PB oleh PJT untuk beberapa pengiriman barang dengan ketentuan sebagai berikut. PJT bertindak sebagai eksportir dan PJT wajib mengisi lembar lanjutan khusus PJT pada PB. Dalam hal ini,
diberitahukannya 1 PB untuk setiap pengiriman barang. Pengiriman barang sebagai eksportir dan PJT sebagai PPJK. Pengajuan PB. PB diajukan kantor PBN yaitu paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor. Paling lambat untuk barang umum yaitu sebelum dimasukkan ke kawasan PBN tempat pemuatan, dan paling lambat untuk barang curah yaitu sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Pembayaran biaya keluar. Pembayaran biaya keluar dilakukan paling lambat pada saat PEB atau pemberitahuan pabean eksplorasinya didaftarkan ke kantor pabean. Pembayaran biaya keluar atas barang ekspor dengan karakteristik tertentu paling lama 60 hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut. Next, Mas. Konsolidasi dan penggabungan barang ekspor. Konsolidasi barang ekspor, kegiatan mengumpulkan barang ekspor yang diberitahukan dalam 2 atau lebih PEB dengan menggunakan satu peti kemas sebelum barang ekspor tersebut dimasukkan ke kawasan pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut. Penggabungan barang ekspor. Kegiatan penggabungan barang ekspor hasil produksi dengan barang ekspor hasil produksi di perusahaan lain. Kegiatan ekspor ini akan mendapatkan fasilitas pembebasan dan atau fasilitas pengembalian. Pemuatan barang ekspor dan rekonsiliasi. Pemuatan barang ekspor atau persetujuan pejabat, pemeriksa dokumen atau kepala kantor pabean. Pemuatan dapat dilakukan dengan menggunakan MPB, PKPE, NPE. Jika barang ekspor merupakan barang konsolidasi, permohonan pemuatan ekspor barang curah. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilakukan dengan outward manifest yang telah didaftarkan di kantor pabean pemuatan. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan beberapa elemen data yaitu nomor dan tanggal PB, nomor dan jumlah peti kemas. Pembatalan dan pembetulan data PEB. Pembatalan data PEB, barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah mendapatkan nomor pendaftaran PEB dapat dibatalkan ekspornya. Eksportir wajib melaporkan pembatalan ekspor secara tertulis kepada pejabat pemeriksa dokumen di kantor pabean pemuatan dalam jangka waktu paling lama 3 hari. Kejar hitung sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut. Pembatalan dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan konsolidasi setelah mendapat persetujuan dari kepala pabean pemuatan atau pejabat pemeriksa dokumen. Pembetulan data PEB. Eksportir dapat melakukan pembetulan data PEB yang telah didaftarkan ke kantor pabean pemuatan dalam hal terjadinya kesalahan. Pembetulan data PEB dilakukan telah mendapatkan persetujuan dari kantor pabean untuk pemuatan atau pejabat pemeriksa dokumen atau melalui sistem komputer pelayanan. Pembetulan data PKBE dapat dilakukan terhadap semua elemen data kecuali identitas pihak yang melakukan konsolidasi dan kode kantor pabean pemuatan. Terima kasih Mbak Desi. Saya lanjutkan ke Mbak Desi.
bertanya dan kepada Bapak, saya persilakan. Monggo silakan kalau dulu. Fani? Baik, Mau kepada bertanya? Mbak Fani. Baik. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan tadi bahwa tadi ada sanksi untuk ekspor, yaitu maekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan menyampaikan pemberitahuan pabean yang tidak benar, palsu atau dipalsukan. Nah, pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana sih cara melakukan registrasi kepabeanan supaya misalkan kita dalam mengekspor barang itu kita tidak mendapatkan sanksi-sanksi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Fani. Buat teman-teman, ada yang bisa bantu jawab? Mbak Fani, bisa diulang lagi pertanyaannya? Boleh, Mbak Desi. Pertanyaannya itu adalah bagaimana cara melakukan registrasi kepabeanan supaya terhindar dari sanksi-sanksi ekspor yang tadi dijelaskan di portfolio. Cukup jelas apa enggak tadi? Cukup jelas sudah. Makasih Mbak. Oke. Buat teman-teman ada yang bisa menjawab? Mungkin saya akan menjawab ya Mbak ya. Jadi mungkin kalau kita supaya terhindar dari sanksi registrasi kepabeanan itu, mungkin kita akan melakukan dulu nih caranya ini, yaitu seperti kayak kita sebagai pengguna, yaitu melakukan pendaftaran dulu nih ke user bea cukai gitu. Nah, di mana ini gunanya itu supaya kita itu bisa nih mengisi formulir di kepabeanan tersebut gitu, supaya pengguna ini ataupun kita terdaftar di dalam bea cukai tersebut. Terus yang keduanya yaitu mungkin kita juga harus melengkapi dokumen-dokumen yang terdapat dalam ekspor gitu. Seperti tadi kan kita sudah jelaskan ada banyak dokumen-dokumen yang diperlukan, makanya itu kenapa kita itu harus pada saat kita mau mengirim suatu barang, kita itu harus melengkapi itu dokumen-dokumen tersebut gitu, supaya apa ya, supaya kita terhindar dari transaksi yang terdapat dalam bea cukai gitu Mbak. Bagaimana Mbak Fani? Atau teman yang lain ada yang bisa menambahkan? Bagaimana Mbak Fani tadi jawabannya? Kalau misalkan untuk cara registrasi untuk kepabeanan itu sendiri gimana tadi?
Nah, cara registrasinya itu bisa kayak kita memiliki NPWP nih, terus memperoleh keterangan status wajib pajak dan status validnya gitu. Terus kita juga harus mengetahui nomor EPIN wajib pajak kita gitu, Mbak. Oke, baik, mungkin cukup pertanyaan dan jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, buat teman-teman yang lain. Sudah, ditutup saja. Biar ada kelompok lain yang kelompok berikutnya bisa presentasi. Baik, ini cukup sekian presentasi dari kelompok 5, yaitu tentang tata cara dan prosedur ekspor. Sekali lagi,